jumpa lagi di Rumah Bocil. Kali ini Bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang pastinya keren banget, yaitu adalah Great Ocean Road yang berada di negara bagian Victoria, Australia. Great Ocean Road adalah salah satu jalur wisata paling ikonik di Australia yang terletak di negara bagian Victoria, membentang di sepanjang pesisir barat daya antara kota Torquay hingga Helensford. Jalan ini memiliki panjang sekitar 243 km mengikuti garis pantai Samudra Selatan yang dipenuhi tebing curam, pantai, hutan hujan, dan desa-desa kecil yang indah. Pembangunannya dimulai pada tahun 1919 sampai 1932, dikerjakan oleh para veteran Perang Dunia sebagai bentuk penghormatan bagi rekan mereka yang gugur di medan perang. Pantai pertama di sepanjang Great Ocean Road yang pertama kali kami kunjungi adalah Torquay Surf Beach yang berlokasi di suburb Torquay. Di pantai ini juga terdapat monumen untuk mengenang para pejuang yang telah gugur di Perang Dunia Pertama dan Kedua. Monumen ini bernama Torquay War Memorial. Saatnya untuk menikmati makan siang di bawah rindang pohon. Pantai ini terletak di bawah tebing curam. Dari atas tebing terlihat pemandangan pantai yang benar-benar sangat menakjubkan. Dari atas tebing terdapat jalan setapak yang terbuat dari kayu mengarah ke tepi pantai. Di jalan setapak ini juga terdapat tempat untuk melihat pemandangan pantai dari ketinggian. Keindahan pantai di pesisir selatan Australia ini benar-benar sangat menakjubkan. Selain itu, pemerintah Australia juga membangun fasilitas yang memudahkan pengunjung menikmati keindahan pantai. Pantai berikutnya yang dikunjungi adalah Anglesey Beach yang terletak di suburb Anglesey. Berbeda dari pantai-pantai sebelumnya, pantai ini sangat unik karena terdapat sungai yang langsung mengarah ke pantai. Akan tetapi, karena saat ini air sungainya sedang surut, jadi terdapat gundukan pasir yang membatasi pantai dan sungai. Di sela-sela gundukan pasir ini, terdapat semak belukar dan pepohonan. Saatnya untuk melewati hamparan pasir putih menuju tepi pantai. Pemandangan pantai benar-benar luar biasa indah. Air pantai yang tampak tenang dipadukan dengan pasir putih dan langit biru cerah menciptakan harmoni keindahan alam yang tiada tara. Hebatnya lagi, masih di kawasan pantai ini terdapat playground atau tempat bermain untuk anak-anak yang bernama Anglesey Beach Playground. Salah satu wahana permainan unik di playground ini adalah perosotan yang berbentuk papan. Diperlukan kehati-hatian ketika meluncur karena papan ini sangat licin dan tidak ada pembatasnya.
Ada juga wahana permainan yang berbentuk bebatuan dilengkapi pijakan untuk memanjat. Satu hal lagi yang paling unik masih di kawasan pantai ini adalah padang rumput yang dipenuhi bunga-bunga berwarna kuning yang sedang bermekaran. Destinasi wisata berikutnya yang sangat ikonik adalah Split Point Lighthouse yang berada di suburb Ayers Inlet. Ini adalah sebuah mercusuar yang dibangun pada tahun 1891. Tingginya sekitar 34 meter. Dahulu, kawasan pesisir selatan Victoria terkenal berbahaya bagi pelayaran karena ombak besar dan batu karang tersembunyi. Maka menara ini dibangun untuk memandu kapal yang melintasi jalur antara Melbourne dan pelabuhan di barat daya Victoria agar terhindar dari karam. Deretan pepohonan dan semak belukar yang berada di sekitar menara menambah keindahan tempat ini. Barisan pegunungan yang menyatu dengan pantai dipadukan dengan langit biru cerah menambah keindahan alam yang sangat menakjubkan. Tempat berikutnya yang dikunjungi adalah Lorne Beach yang terletak di suburb Lorne. Salah satu keunikan pantai ini adalah tepi pantainya bukan hanya berisi pasir putih yang lembut saja, akan tetapi bebatuan. Aliran ombak yang mengisi celah bebatuan terlihat sangat mempesona. Saatnya untuk menikmati makan siang di atas bukit dengan disajikan panorama pantai yang sangat indah. Tak mampu lagi diungkapkan dengan kata-kata keindahan yang tersaji di sepanjang jalan ini. Sungguh kuasa Sang Pencipta yang maha sempurna mampu menciptakan pemandangan semenakjubkan ini. Tempat wisata unik berikutnya yang dikunjungi adalah Sioux Falls yang masih berada di suburb Lorne. Di tengah jalur menuju air terjun terdapat lookout atau tempat untuk melihat pemandangan pantai. Jalur yang harus dilalui untuk mencapai air terjun sangatlah menantang. Pengunjung diharuskan untuk menuruni banyak sekali anak tangga. Kemudian berjalan di sebuah jembatan kayu yang diapit di antara dua bukit. Uniknya lagi diharuskan melalui jalan setapak yang berada di lembah di antara dua bukit.
Di lembah ini terdapat celah bebatuan yang bisa digunakan untuk spot unik berfoto. Uniknya lagi, melewati jalan sempit di tepi bukit yang tidak ada pagarnya sehingga harus ekstra waspada dan hati-hati. Setelah perjuangan panjang, akhirnya sampai juga di lokasi air terjun. Air terjun ini berada di celah-celah tebing yang tingginya sekitar 15 meter. Setelah puas berfoto, saatnya untuk duduk santai menikmati keindahan air terjun. Pemandangan yang disajikan di sepanjang jalan luar biasa menakjubkan. Tak hanya pemandangan pantai, tetapi juga deretan pegunungan yang berbaris rapi dipadukan dengan langit cerah menambah kesempurnaan ciptaan yang maha kuasa. Di sepanjang jalan juga terdapat tebing-tebing curam yang berbatasan langsung dengan laut. Sekitar 200 km lebih melintasi jalur ini yang berbatasan dengan tepi samudra, benar-benar petualangan yang sangat menyenangkan. Beralih ke destinasi wisata berikutnya yang tak kalah seru adalah Kenneth River Nature Walk. Wilayah ini adalah padang rumput hijau dan juga kumpulan pepohonan yang berada di tepi sungai Kenneth River. Ini adalah tempat ideal untuk melihat kanguru, koala, dan hewan asli Australia lainnya. Tak hanya padang rumput, di tepi sungai ini juga terdapat pepohonan dan semak belukar, seolah-olah berada di tengah-tengah hutan. Setelah menjelajahi hutan lebih dalam, ternyata tidak ada hewan asli Australia yang ditemukan. Karena waktu yang sangat terbatas, akhirnya memilih untuk melanjutkan ke destinasi wisata lainnya. Jalur ini melewati sebuah kota kecil yang sangat bersejarah, yaitu adalah Apollo Bay. Dahulu, Apollo Bay berkembang sebagai desa nelayan kecil pada pertengahan abad ke-19, namun kini menjadi destinasi wisata populer berkat pantainya yang panjang, air lautnya yang biru jernih, serta suasana tenang khas kota pantai. Tak hanya pemandangan pantai dan pegunungan saja, di sepanjang jalan ini juga terdapat hutan lebat yang sangat rimbun dipenuhi pohon-pohon tinggi menjulang. Kawasan ini bernama Great Otway National Park. Masih di dalam kawasan Taman Nasional, pengunjung juga dapat melihat lembah hijau yang dipenuhi padang rumput. Akhirnya sampai juga di destinasi wisata terakhir yang merupakan ikon dari Great Ocean Road.
Untuk mencapai titik lokasi diharuskan berjalan melalui sebuah terowongan kecil di bawah jalan raya. Ini adalah 12 Apostles yang berada di suburb Princetown. Karena hari ini bertepatan dengan weekend dan hari libur sekolah, maka banyak sekali pengunjung yang mendatangi lokasi ini. Apostles adalah formasi batu kapur raksasa yang menjulang megah di lepas pantai. Meskipun disebut 12 atau 12, kenyataannya hanya ada 8 batu utama yang masih berdiri hingga kini. Formasi ini terbentuk sekitar 10-20 juta tahun lalu. Tinggi setiap batu bisa mencapai 45 meter. 12 Apostle menjadi salah satu ikon wisata paling terkenal di Australia dan sering disebut sebagai mahakarya alam. Karena sudah malam, saatnya untuk mencari makan malam di suatu kota di ujung Great Ocean Road, yaitu adalah suburb Warrnambool. Di kota ini ditemukan banyak sekali resto, hotel, dan fasilitas lainnya yang memungkinkan pengunjung menginap di tempat ini setelah puas menjelajahi Great Ocean Road. Setelah mencari cukup lama, akhirnya kami memutuskan makan di resto kebab yang bernama Semi The Seal Kebab. Sekian dulu petualangan bocil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.